Marhaban ya Syamsian, marhaban syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi asma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibillahil alamin, alladzi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan ini kita mendapat kenikmatan yang luar biasa, ya kan? Allah menyajikan kepada umat Muhammad di bulan yang suci ini dengan berbagai macam hadiah-hadiah, pahala-pahala yang banyak, gitu luar biasa, sehingga umat Muhammad ini betul-betul merasa bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan dan menyambutnya dengan riang gembira. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini kita akan bahas sedikit tentang adzulmu, ya kan, atau kedzaliman. Dzulmu atau kedzaliman ini yang kita artikan sebagai kejahatan, mungkin secara bahasa ya, kita artikan sebagai kejahatan, keburukan, perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain atau menyiksa orang lain, ya kan? Itu salah satu arti dari makna dzulm, ya kan? Makna dzulm juga bisa diartikan sebagai gelap, ya kan, itu gelap, ya, itu dzulmul lail, ya kan, itu kita ada yang mengatakan dzalamul lail, ya kan, malam yang gelap, ya kan, itu lawan daripada cahaya. Secara bahasa baik kata gelap ataupun arti asa'a, ya, itu berbuat buruk pada orang lain, juga hampir sama, ya kan, itu artinya ketika seorang berbuat buruk kepada orang lain, artinya ada dalam hatinya terdapat kegelapan, ya kan, itu ada keburukan, ada niat yang tidak baik, itu secara istilah, ya kan, itu dzulmun atau kedzaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau memberikan hak kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Ini artinya dzulmun atau kedzaliman. Ketika seorang berbuat kedzaliman, berbuat kejahatan kepada orang lain, berarti dia telah menghilangkan hak orang tersebut, yaitu bahwasanya dia mendapatkan hak kasih sayang tapi dicabut dan diganti dengan hak keburukan, ya kan, itu. Ini secara bahasa ataupun istilah, ya kan, itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Furqan ayat 19, wa may yadlim minkum nudhiqhu adzaban kabira, ya kan? Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya azab yang besar, azab yang pedih, ya kan? Ini akibat dari kedzaliman, ya. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi, ya, itu. Imam Muhammad Al-Baqir beliau berkata, adzulmu salasah. Dzulmu ada tiga, kedzaliman itu ada tiga, kata Imam Muhammad Al-Baqir. Dzulmun yaghfiruhullah, wa dzulmun la yaghfiruhullah, wa dzulmun la yada'hullah. Yang pertama adalah zalim atau kedzaliman yang Allah tidak mengampuninya, ya kan, itu. Atau dzulmun yaghfiruhullah, yang pertama dzulmun yaghfiruhullah itu dzulmun, kedzaliman yang Allah memberikan ampunan kepadanya,
Wa dzulmun la yaghfiruhullah, dan dzulmun atau kedoliman yang Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Wa dzulmun la yada'hullah, dan kedoliman yang Allah tidak akan biarkan orang itu begitu saja. Fa amad dzulmul ladzi la yaghfiruhullah, adapun dzulmun atau kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah asyirku. Wa amad dzulmul ladzi yaghfiruhullah, adapun dolim atau kedoliman yang diampuni oleh Allah adalah ar-rajul atau fadzulmur rajul nafsahu fi ma bainahu wa bainallah. Adapun kedoliman yang diampuni oleh Allah adalah dolimnya seorang terhadap dirinya sendiri atau mendolimi diri sendiri, yaitu ketika dia berbuat kedoliman antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amad dzulmul ladzi la yada'hu fal mudayanatu bainal ibad. Adapun kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya akan diusut, akan dibalas orang tersebut, yaitu al-mudayanah, yaitu hutang di antara hamba, ya kan itu. Hutang piutang di antara hamba, ya kan itu. Nah, dari tiga ini kita mengetahui bahwasanya kedoliman itu ada 3 macam yang nanti kita akan kaji satu persatu, ya kan itu. Kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalatu wassalam, kedoliman yang pertama adalah kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzulmun la yaghfiruhullah. Apa itu kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyirku, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin teringat dengan kisah Luqman Al-Hakim, ya kan? Dalam surat Luqman ayat 13 dikatakan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, kepada anaknya, dan dia memberikan pelajaran kepadanya, menasihatinya. Lalu dia berkata, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Sungguh, syirik itu adalah kedoliman yang besar. Dalam sabda Al-Imam Muhammad Al-Baqir ataupun dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan atau dikategorikan sebagai kedoliman yang besar, yang tidak ada ampunannya. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai pegangannya, sebagai pelindungnya, sebagai sesembahannya. Dan itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suatu itu akan menjadi hal yang jauh dari Allah. Dan kalau sudah jauh dari Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, kedoliman yang kedua yaitu kedoliman sesama manusia. Kedoliman sesama manusia ini adalah kedoliman yang berat, atau kalau dalam sabda Imam Muhammad Baqir ini kategori sebagai yang ketiga. Nah, kita akan bahas dulu yang kedua, yaitu kedoliman kepada sesama manusia. Karena ini sering terjadi, ya kan itu. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya kan itu. Tentunya di sana terjadi interaksi, ya kan itu. Perilaku-perilaku yang ada di tengah masyarakat kita lihat begitu unik, ya kan. Bahkan di antara perilaku itu adalah mendolim sesama yang lainnya, ya kan itu. Kita lihat, ya kan itu, satu personal atau bahkan satu individu mendolimi yang lainnya, ya kan itu. Atau bahkan satu kelompok mendolimi kelompok yang lain juga kita
saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kedoliman sesama manusia ini adalah kedoliman yang Allah tidak akan biarkan bagi pelakunya begitu saja. Allah akan mengusutnya. Allah akan berikan balasan kepada mereka. Tetapi kalau seseorang yang mendolimi orang lain, kemudian dia memohon maaf, meminta maaf pada orang yang didolimi, ya kan itu. Dan orang yang didolimi juga memberikan maaf kepadanya, maka Allah akan mengampuni dia. Artinya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada ampunan dari madlum, dari orang yang dianiaya. Kalau orang yang dianiaya itu memberikan ampunan, permohonan maaf, ya kan itu, maka orang yang mendolimi itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka ini akan menjadi beban baginya sampai hari kiamat, ya kan? Inilah kedoliman kepada sama manusia, ya kan itu. Di sini pentingnya kita ini menjaga sikap kita ketika interaksi kepada orang lain, ya kan? Kita menjaga hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita ingin bertindak, kita harus tahu apakah tindakan kita ini menyakiti orang lain atau tidak. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, ya kan itu. Bulan yang berkah, bulan di mana setan-setan dibelenggu, ya kan itu. Ini kesempatan buat kita untuk melangkah ke depan dengan penuh kebaikan, ya kan. Istabiqul khairat, ya kan. Bergegas dalam kebaikan. Inilah bulan kebaikan, bulan yang mulia. Bulan yang berkah, artinya bulan yang memberikan manfaat kepada kita. Manfaat apa? Manfaat dari amal kebaikan kita ini, ya kan. Mendolimi atau berbuat aniaya kepada sama manusia merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ucapan Sayyidina Ali katakan, akhsarakum adalah makum. Orang yang paling merugi adalah orang yang paling mendolimi di antara kalian. Kita bisa bayangkan orang merugi itu bagaimana. Orang yang merugi itu artinya orang yang tidak punya pahala kelak di hari akhir, ya kan? Pahalanya terhapus, diganti dengan yang lain, tidak punya bekal lagi, bangkrut, ya kan itu. Dan kalau orang sudah menjadi bangkrut di akhirat, dia tinggal menunggu aja waktu ketika dia akan dimasukkan ke neraka, karena tidak punya apa-apa yang dia timbang nanti. Amal baiknya sudah habis, ya kan? Kalau dia punya perbuatan baik dari kiamat nanti, ya kan, sementara dia pernah mendolimi orang lain, ya kan itu, maka perbuatan baik itu akan ditransfer pada orang yang pernah dia dolimi, berpindah, ya kan? Sehingga amal baik dia akan terhapus, ya kan itu. Kalau dia tidak punya amal baik, ya kan, maka keburukan orang yang didolimi akan dipindahkan kepadanya, sehingga siksaan dia akan bertambah, dosa dia akan bertambah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah, dari Nabi, qala man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatih wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'at sahibihi wa humila alaih. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaknya ia meminta kehalalannya supaya dihalalkan, dimaafkan darinya pada hari itu juga, sebelum dinar dan dirham tidak ada lagi. Jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kedoliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan,
maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Inilah al-khusranul mubin. Inilah kerugian yang nyata, kerugian yang besar. Kalau orang sudah seperti ini, apa yang bisa dia perbuat? Kecuali hanya menanti bagaimana malaikat akan menyeret dia masuk ke dalam neraka. Pemirsa rahimakumullah, kita ini kadang tidak sadar. Kita kadang menganiaya orang lain. Tapi kita harus hati-hati. Jangan kita sembarang menganiaya orang lain. Kalau orang lain yang kita aniaya itu adalah orang-orang betul-betul du'afa, maka ketika dia berontak, ketika kita aniaya dia, kemudian dia berontak, bahkan dia sampai mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah, maka habislah kita. Karena doa orang-orang du'afa tiada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka dikabulkan oleh Allah seketika. Kalau mereka mohon untuk kehancuran kita, maka kita pun juga akan hancur. Jadi waspadalah dari mendolimi orang lain, terutama mendolimi orang-orang lemah. Du'afa. An Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam, ittaqu da'watal madlum fa innahu yas'alullah haqqah wallahu subhanahu akramin min ayyus'al haqqan illa ajaba. Dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, ittaqu da'watal madlum, hati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang teraniaya, madlum. Fa innahu yas'alullah haqqo, dia mohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Wallahu subhanahu akram min ayyus'al haqqan illa ajab. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mulia untuk dimintai sesuatu dengan sebenar-benarnya. Maka tidak lain Allah akan berikan ijabah kepada orang tersebut. Dari hadis ini, dari sabda Amirul Mukminin ini kita tahu kita harusnya lebih mawas diri, menghisap diri kita. Jangan sampai kita salah melangkah, apalagi sampai mendolimi orang lain. Ditambah lagi kalau yang kita dolimi adalah orang-orang yang teraniaya, orang-orang du'afa, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, seagama, mari kita rubah diri kita. Kita langkahkan kaki kita pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri kita terutama dan juga saudara-saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai mereka salah melangkah, mengambil jalan yang menyimpang, yaitu mendolimi orang lain. Pemirsa rahimakumullah, itulah kedoliman kepada sesama manusia yang tidak diampuni oleh Allah kecuali orang yang dianiaya itu memberikan ampunan. Yang ketiga adalah kedoliman kepada diri sendiri. Kedoliman seorang hamba adalah dengan mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya dengan berbagai macam dosa dan maksiat, dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendolimi diri sendiri artinya dia berbuat dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sholat, dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, haji, ya kan? Dia minum khamar, ya kan? Ini mendolimi diri sendiri, ya kan? Tatkala dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak lain itu adalah sama saja dia menyakiti diri sendiri, dia mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena dia akan menyeret dirinya ke dalam jurang neraka, menyeret kepada kebinasaan, kehancuran, dan yang ada hanyalah penyesalan. Karena dalam pedzaliman itu hanya ada penyesalan. Orang melakukan pedzaliman baru setelah itu menyesal apa yang telah dia lakukan. Kita lihat pedzaliman terhadap diri sendiri itu diawali karena kadang kita tidak sadar, atau mungkin kita tidak mau tahu bahwasanya, ya kan, mengotori diri sendiri dengan berbagai macam pelanggaran, maksiat dan dosa, ya kan, itu adalah sesuatu yang memberikan akibat yang fatal, memberikan akibat yang tidak baik pada diri sendiri, ya kan. Kita bahkan setiap malam Jumat kita membaca doa kumail, ya kan. Setelah kita mengakui berbagai macam dosa-dosa kita, kita mohon ampun dari dosa-dosa kita yang berbagai macam itu. Allahumma ighfir li adz-dzunuba allati tahtikul isam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah menghancurkan bentengku. Benteng di sini adalah imanku. Orang berbuat dosa ketika iman itu lemah. Tidak mungkin orang yang punya iman kemudian berbuat dosa. Dalam beberapa ucapan, la yasnil mu'min, orang mukmin itu tidak akan berzina. Tidak mungkin, mustahil. Orang yang pada saat itu punya iman kemudian berbuat dosa, itu tidak mungkin. Pasti pada saat itu hatinya gelap. Pasti pada saat itu imannya tertutupi dengan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu kalau sudah berkuasa dalam diri seseorang, maka iman itu tidak bisa apa-apa. Iman hanya diam saja, bahkan tertutupi, ya kan? Yang ada hanyalah perbuatan dosa dan dosa setiap saat dia lakukan. Kemudian dalam doa kumail juga dikatakan, dalam tu nafsi, ya Allah, aku telah mendolimi, telah menganiaya diriku sendiri, ya kan, itu dengan berbagai macam dosa, ya kan, dosa yang menghancurkan iman, dosa yang merubah nikmat, dosa yang menghalangi doa, dosa yang menurunkan pahala. Dosa-dosa itu yang kita lakukan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengakuan kita, dalam tu nafsi, ya Allah, dengan semua dosa-dosa itu aku telah menganiaya diriku sendiri, aku telah mendolimi diriku sendiri, ya Allah, mohon ampun, ya kan. Itu ini dalam doa kumail, bagaimana Amirul Mukminin mengajarkan kepada kita, kan. Itu pemirsa rahimakumullah, Al-Quran, ya kan, ketika membahas tentang dosa atau menganiaya diri sendiri, Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Hai orang-orang beriman, belanjakanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini, ya kan, kita coba ingin memahami, ya kan, itu kita ingin mengetuk hati kita masing-masing, ya kan, bahwasanya kelak di hari kiamat, ya kan, di sana sudah tidak ada lagi jual beli,
tiada lagi persahabatan, bahkan kekeluargaan pun juga tidak ada. Dalam ayat lain katakan, faida nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idin. Ketika trompet dibunyikan, maka pada saat itu tidak ada lagi tali kekeluargaan, fala ansab. Tidak ada orang memikirkan keluarga yang lainnya. Setiap orang akan mengurusi dirinya sendiri, akan sibuk dengan perihalnya sendiri, dengan urusannya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang tuanya, tidak peduli dengan kerabat-kerabatnya, apalagi kepada sahabat-sahabatnya. Yang dia sibukkan adalah urusan sendiri, bagaimana menyelamatkan dirinya pada hari itu. Di sini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah, bersedekahlah, gunakanlah nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya. Rezeki yang sudah diberikan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin. Sebelum datangnya hari yang mengerikan, hari yang menakutkan. Wal kafiruna humud dzalimun. Dan orang-orang kafirnya orang-orang yang tidak mematuhi perintah Allah, tidak mau memberikan sedekah. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan orang zalim adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang menyakiti diri sendiri, menyiksa dia sendiri. Orang yang tidak mau membelanjakan harta bendanya di dunia untuk kepentingan umum atau membayar zakat, adalah orang-orang mengingkari nikmat Allah. Nikmat yang seharusnya digunakan pada tempatnya, pada jalannya. Tapi dia buat untuk foya-foya, dia gunakan pada hal sesuatu yang lain. Sehingga habislah harta itu dan tidak bisa lagi bersedekah. Maka datanglah hari kiamat. Maka pada saat itu dia ada lagi, jual beli lagi. Tidak ada tawar-tawaran lagi. Yang ada hanyalah pengadilan ilahi. Pemirsa rahimakumullah, orang yang enggan memberikan hak orang lain, ya kan, pada hari kiamat pasti akan ditagih, ya kan. Dalam ayat ini, selain dia mendolimi diri sendiri, dia juga mendolimi orang lain karena tidak sedekah, tidak membayar zakat. Dan zakat itu adalah untuk orang lain, hak orang lain, ya kan, itu. Sehingga dosanya akan berlipat. Selain menyiksa dia sendiri, dia juga menyiksa orang lain, merugikan orang lain. Maka katakan mereka itu adalah orang-orang zalim, ya kan. Dan pada ayat yang pertama kali kita bacakan sebuah ayat, wa may yadlim minkum nudzikhu adzaban kabira. Dan orang-orang zalim itu bagaimana akibatnya dari mereka, ya kan? Katakan, barang siapa yang menzalimi di antara kalian, nudzikhu adzaban kabira, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih, azab yang besar, yang menyakitkan, ya kan, itu. Itu akibat dari kedzaliman, ya kan, itu. Bahkan orang zalim itu dilaknat, laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Apa artinya laknat Allah? Laknat Allah artinya Allah akan menjauhkan dia darinya, dari Allah. Allah tidak memberikan rahmat kepadanya, ya kan, itu. Ib'adur rahmah anil ibad, ya kan. Itu laknat, ya kan. Menjauhkan rahmat Allah dari hamba yang berbuat dosa. Itu artinya laknat, ya kan, itu. Bukan laknat itu Allah memberikan langsung siksaan, tidak, tapi menjauhkan dari rahmat yang tentunya nanti dari jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali siksaannya. Pemirsa rahimakumullah, itulah 3 kelompok, ya kan, itu yang disabdakan oleh Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam, ya kan. Tentunya kita ingin tahu apa penyebab orang melakukan kezaliman.
Kenapa orang berbuat dolim? Yang pertama mungkin permusuhan, ya kan itu. Ketika ada permusuhan, pasti ada pertikaian. Ketika ada pertikaian, pasti ada yang didolimi dan ada yang mendolimi, ya kan itu. Kemudian kedengkian, ya kan? Hasut, ya kan itu. Nah, kita berdoa, ya kan, berlindung dari sifat hasut ini, ya kan, sifat dengki, karena sifat dengki itu akan membawa mara bahaya yang luar biasa. Yang kita hasut, dengki, iri pada orang lain, ya kan? Artinya kita ingin menghancurkan dia dengan berbagai macam cara, kadang dengan fitnah, dengan berita-berita yang tidak baik, ya kan itu. Ini bahaya, ya kan itu, sifat ini. Dan sifat inilah yang akhirnya mengakibatkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian keserakahan, tamak, ya kan? Tidak puas dengan apa yang dia miliki, ingin menguasai yang lainnya, ingin merampas yang lainnya. Otomatis dia akan mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Ini diantara faktor atau sebab-sebab orang melakukan kedoliman, ya kan? Kemudian pemirsa rahimakumullah, apa sebenarnya kerugian yang didapat oleh orang-orang yang dolim? Selain yang sudah kita sebutkan, itu bahasa mereka akan mendapatkan siksa neraka, ya kan itu. Kerugian daripada kedoliman adalah bahwa mereka tidak bisa melewati as-sirat, ya kan itu, jembatan di akhirat nanti. Kemudian kata Nabi, ya kan, orang yang melakukan kedoliman tidak lain dia akan mendapatkan kegundahan, kegelisahan. Gelisah, orang yang dolim itu pasti gelisah, tidak tenang hidupnya, karena dihantui dengan rasa salah pada orang lain. Dalam hadis Nabi katakan, kedoliman itu merusak hatimu. Janganlah berbuat dolim, membuat hati kita resah, tidak tenang. Kemudian kedoliman juga membuat kita ini dibenci oleh orang lain, diasingkan, ya kan itu, tidak disukai oleh orang lain, bahkan pada keluarga kita juga demikian, ya kan itu. Kemudian selain itu semuanya, kerugian yang nyata bagi kedoliman adalah bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, akan mendapat siksaan yang pedih, ya kan itu. Dan akhir dari kajian ini, pemirsa rahimakumullah, apa kira-kira atau langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita ini menghindari dari kedoliman, ya kan itu. Mungkin kita katakan tips ya, tips untuk menghindari kedoliman itu apa saja, gitu. Di antaranya adalah berdoa, gitu. Doa adalah langkah pertama kita untuk menghindarkan diri kita dari berbuat kedoliman. Kita selalu mohon pada Allah jangan sampai kita ini melakukan kedoliman kepada orang lain, bahkan kedoliman pada diri kita sendiri. Kita berdoa terus, ya kan itu. Dan doa itu jangan kita batasi pada waktu, ya kan itu. Kita lihat doa para nabi, doa Nabi Yunus ketika di perut ikan, ya kan itu. Dia melakukan kedoliman, ya kan itu. Dia ingin bertaubat, dia selalu berdoa sampai berpuluh-puluh tahun baru dia bisa keluar dari perut ikan. Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana, juga dibacakan terus menerus sampai sekian lama barulah ditemukan dengan Siti Hawa, ya kan itu. Jadi terus berdoa, itu langkah pertama, ya kan itu. Yang kedua adalah kita harus tahu sebenarnya akibat daripada setiap perbuatan itu, ya kan. Ketika ingin melakukan sesuatu, apa akibat dari perbuatan tersebut? Kalau kita sudah tahu, tentunya kita akan menghindari itu.
karena akibatnya sangat buruk buat kita. Jadi dengan kita mengetahui akibat dari perbuatan itu, tentunya kita akan hati-hati untuk melangkah, hati-hati untuk berbuat itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita mohon maaf pada orang lain. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, secepat mungkin kita memohon maaf pada orang lain. Kadang kita mendapatkan kesulitan, ya kan itu, untuk memohon maaf pada orang yang kita zalimi. Bagaimana kalau orang itu sudah pergi jauh dan susah untuk dihubungi? Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? Maka yang kita lakukan adalah berdoa. Berdoa untuk orang tersebut. Bersedekah kita hadiahkan untuk orang tersebut. Mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan lewat pahala-pahala tadi dari amal baik kita untuk orang yang kita zalimi, ya kan? Semoga di hari kiamat dia bisa ridho kepada kita. Ketika dia di hari kiamat nanti menerima pahala-pahala dari kita, maka dia akan memberikan maaf pada kita. Ya. Atau kita juga berdoa semoga Allah membuka hatinya, melapangkan dadanya dan maafkan atas kesalahan kita. Dan yang terakhir adalah kita melihat pengalaman itu atau kisah-kisah dari umat terdahulu. Bagaimana ketika mereka berbuat kedzaliman, Allah langsung timpakan kepada mereka kehancuran, siksaan, azab sebelum azab di akhirat. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi pelajaran buat kita dan kita bisa mawas diri dan menjaga diri kita baik-baik sehingga kita tidak sampai melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan pada diri kita sendiri. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul siyam, marhaban syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul. Demikian rangkaian kegiatan program Ramadan dalam channel Majalah Ijabi. Kami tunggu dalam acara-acara kami yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada narasumber serta para pemirsa yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami agar senantiasa dapat mengikuti program kami yang lain. Terima kasih kepada seluruh kerabat kerja. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul siyam, marhaban syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adhil ala ahlil kuburis surur. Allahumma aghni kulla fakir. Allahumma shfi' kulla ja'. Allahumma qsu' kulla uryan. Allahumma qdi' dayna an kulli madin. Allahumma farriz an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Allahumma shfi' kulla marid. Allahumma sudda faqruna bighinak.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم